العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, kemarin kita sudah sampai pada bab tentang nifaq, tentang penyakit kemunafikan. Ya, ingat nifaq itu perbuatannya, orangnya namanya munafik. Munafik itu orangnya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan definisi nifaq dalam istilah syar'i artinya izharul Islam wa ibtanul kufri. Menampakkan Islam namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Wasyarri atau menyembunyikan keburukan. Itu definisi nifaq. Kemudian anwa'un nifaq. Pada hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis penyakit kemunafikan. Jenis-jenis dari penyakit nifaq. Yang pertama, atau penulis mengatakan an-nifaqu nau'ani. Penyakit nifaq ada dua jenis. An-na'ul awal yang pertama an-nifaqul i'tiqadiyyu. Nifaq i'tiqadi. Wa huwa an-nifaqul akbaru. Atau disebut juga dengan nifaq akbar. Disebut nifaq i'tiqadi karena terkait dengan keyakinan. Ya, jadi perbuatan nifaknya terkait dengan perbuatan hati. Ya, terkait dengan perbuatan hati. Nifaknya dalam hatinya. Maka disebut dengan nifaq i'tiqadi. I'tiqad artinya keyakinan, akidah. Dan juga disebut dengan apa tadi? Nifaq akbar. Disebut dengan nifaq akbar. Jadi ini perlu diingat, nifaq akbar itu yang terkait dengan keyakinan, dengan perbuatan hati. Alladzi yadhharu sahibuhu atau alladzi yudhiru sahibuhu al-islama. Yang pelaku nifaq akbar ini menampakkan Islam wa yubtinul kufra, namun menyembunyikan kekufuran. Ya, dalam hatinya kufur. Kufurnya bisa macam-macam jenisnya. Ya, nanti akan dijelaskan. Jenis-jenis kekufurannya macam-macam. Tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Allah, atau mencela Allah, mencela Rasulullah dalam hatinya. Nanti, namun dalam zahirnya seolah-olah dia Islam. Pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, ya. Bilang Assalamualaikum, bilang Alhamdulillah. Tapi dalam hatinya isinya kekufuran. Maka ini nifaq akbar. Wa hadzal naw'u mukhrijun minad dini bil kulliyati. Maka nifaq yang jenis ini mengeluarkan dari Islam secara keseluruhan. Artinya kafir. Orang yang punya nifaq akbar statusnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menampakkan Islam, bagi orang-orang Islam, bagi orang kaum muslimin menganggap dia muslim. Namun status di sisi Allah itu kafir. Dan yang paling penting bagi kita itu status di sisi Allah. Bukan status di sisi manusia, bukan. Ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Allah memandang kita, bagaimana Allah menganggap kita. Ya. Adapun di sisi manusia nggak terlalu penting. Ya. Bisa jadi ada orang di sisi manusia atau bagi manusia, menurut manusia ini orang rendah, miskin, ya, nggak punya kedudukan, pendidikan rendah. Namun di sisi Allah dia orang yang mulia. Karena akidahnya lurus, karena amalannya saleh, karena akhlaknya, karena niatnya. Itu yang paling penting, status kita di sisi Allah, bukan status kita dalam pandangan manusia. Nah, jadi adanya orang munafik ini memberi kita pelajaran itu. Ya.
bagaimana agar kita lebih fokus untuk memperbaiki status kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam pandangan manusia. Karena orang munafik dalam pandangan manusia muslim, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia kufur, dan Allah tahu isi hati manusia. Kemudian kata beliau, wasahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan pelaku nifak akbar itu di kerak neraka yang paling asfal, yang paling bawah, neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu, atau kata para ulama, al-jannatu darajat wan naru darakat. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas, darajat, sedangkan neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Surga yang paling enak, yang paling nikmat, yang paling bawah, paling atas. Paling atas, paling tinggi. Sedangkan neraka yang paling ngeri, yang paling atas apa paling bawah? Paling bawah. Yang paling atas, yang paling enak dalam tanda kutip. Ya. Neraka yang paling atas, yang paling enak dalam tanda kutip. Karena neraka nggak ada yang enak. Sedangkan yang paling bawah, yang paling ngeri, yang paling fatal, yang paling parah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bawakan ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surat An-Nisa ayat 145. Orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling asfal, paling bawah. Menunjukkan apa? Menunjukkan status mereka kafir. Karena keburukan yang paling fatal ya kekufuran, kesyirikan, kekufuran. Tentunya neraka yang paling bawah tempatnya orang-orang kafir. Dan juga ditempati oleh orang-orang munafik, waliyadzubillah. Ya, makanya para sahabat, para salaf, orang-orang soleh, mereka sangat-sangat takut terhadap penyakit munafik. Karena ngeri sekali. Ya. Mereka khawatir keadaan zahir mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka khawatir zahir mereka nampak bagus, padahal hatinya rusak. Mereka khawatir. Karena diancam dengan kerak neraka yang paling dalam. Sebagaimana perkataan Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ketemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Ketemu sahabat Nabi satu aja udah kemuliaan. Karena kita dapat ilmu yang orisinal dari Nabi. Sahabat dapat ilmu dari Nabi. Kita ketemu sahabat luar biasa. Jadi tabi'in. Ini 30 sahabat Nabi. Ibnu Abu Mulaikah mengatakan, aku ketemu 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya sangat khawatir dirinya terkena penyakit nifaq. Semua 30 sahabat Nabi ini yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah, mereka khawatir dirinya munafik, khawatir dirinya terkena penyakit nifaq. Ya, maka sudah semestinya kita juga demikian. Nah, ketika kita membahas nifaq, kita membahas orang munafik, jangan tunjuk orang lain. Jangan kita sendiri terkena penyakit nifaq, waliyadzubillah. Waqad wasafallahu ahlahu bisifatis syarri kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik ya, dengan nifaknya nifak akbar. Allah taala sifati mereka dengan sifat-sifat keburukan semuanya. Semuanya buruk. Ketika Allah bicara tentang nifak akbar, tentang orang munafik yang nifaknya akbar, pasti konteksnya bicara tentang keburukan mereka. Pasti mencela mereka. Di antaranya minal kufri wa adamil iman. Mereka disifati dengan sifat kufur, disifati dengan tidak beriman. Wal istihza'i bid-dini wa ahlihi. Mereka disifati dengan istihza', mencela agama dan termasuk golongan para pencela agama.
wasukhriyati minhum, dan Allah menghinakan mereka, wal maili bil kulliyati ila a'da'iddin, dan Allah sifati mereka dengan sifat bahwasanya mereka suka memihak secara total kepada musuh-musuh Islam. Limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam, karena mereka turut serta dalam memusuhi orang-orang Islam. Jadi dalam Al-Quran ini sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang munafik. Kufur, tidak beriman, suka merendahkan agama, hina, dan suka mendukung orang-orang yang merupakan musuh Islam. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zamanin, dan orang munafik itu ada di setiap masa. Ya. Ya, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, ya, orang munafik semenjak Nabi SAW hijrah ke Madinah itu sudah ada orang munafik. Ya. Orang munafik sudah ada semenjak Rasul di Madinah. Bahkan sudah memberikan impact yang besar, ya, memberikan akibat buruk yang besar kepada kaum muslimin, adanya orang munafik. Namun bukan berarti orang munafik adanya di zaman itu saja. Di setiap masa, setiap waktu, sampai zaman sekarang, selalu ada orang-orang munafik. Wala siyama indama tadhharu quwwatul islami. Lebih-lebih lagi ketika kekuatan umat Islam mulai muncul. Wala yastati'una muqawamatahu fi dhahiri. Dan mereka tidak mampu untuk menandingi kebesaran Islam, kekuatan Islam secara zahir. Fa innahum yudhhiruna ad-dukhula fihi. Karena orang-orang munafik, ya, ketika umat Islam kuat, ketika kekuatan umat Islam muncul, maka mereka menampakkan mereka masuk Islam. Li ajlil kaidi lahu, untuk membuat tipu daya, untuk menipu, memperdaya kaum muslimin. Wali ahlihi fil batin, dan menipu kaum muslimin fil batin, secara tersembunyi. Jadi orang munafik aslinya orang kafir. Aslinya orang kafir. Ketika Islam kuat, mereka takut. Mereka nggak bisa menandingi. Ya, kalau mereka berusaha menandingi, mereka pasti kalah. Maka gimana supaya tidak terkalahkan, supaya mereka tidak dikalahkan, supaya mereka tidak terkena mudarat? Nah, mereka pura-pura masuk Islam. Pura-pura menampakkan Islam. Namun hatinya masih kafir. Sehingga mereka menampakkan diri sebagai Islam. Wali ajli ayya'ishu ma'al muslimin, dan agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin. Agar mereka bisa kerja, bisa cari makan, cari duit. Ya, maka Allah musta'an, banyak orang seperti ini, ya, tinggal di tengah kaum muslimin, dapat duit dari negeri-negeri kaum muslimin, dapat gaji dari orang Islam, ya, dibantu kerjaannya sama orang Islam, tapi mencela orang Islam. Nah, ini diantara ciri orang munafik. Ya, mereka menampakkan keislaman supaya bisa cari makan. Ujung-ujungnya duit. Wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim, dan agar mereka aman darahnya dan hartanya. Fayudhirul munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi. Maka orang munafik menampakkan keimanan kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Menampakkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir. Wa huwa fil batini munsalikhun min dzalika kullihi. Namun dalam hatinya dia melepaskan itu semua. Artinya enggak beriman. Dalam hatinya enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada malaikat, enggak beriman kepada nabi, enggak beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir. Mukadzibun bihi, mendustakan itu semua dalam hatinya. La yu'minu billahi, mereka tidak beriman kepada Allah. Wa anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basyarin.
bahwasanya Allah Ta'ala, mereka tidak mengimani bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dengan firman-Nya yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, jadi mereka nggak percaya Al-Quran. Mereka nggak percaya Allah berfirman. Mereka mengatakan, masa sih Tuhan ngomong? Nah, ini kata mereka. Masa sih Al-Quran ini firman Tuhan? Nah, nggak mungkin, ini paling buatan orang. Nggak usah terlalu saklek lah memahami Al-Quran, ini kan buatan orang. Ini perkataan orang munafik. Ja'alahu rasulan linnas. Dan mereka tidak mengimani bahwasanya Allah mengutus Rasul untuk manusia. Ya, mereka tidak mengimani Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah SAW itu Rasul. Sehingga mereka mengatakan, nggak usah terlalu saklek memahami perkataan Muhammad, kata mereka. Ya, ini kan juga, dia juga manusia sama seperti kita, kata mereka. Ya, ini perkataan orang-orang munafik. Ya, jangan saklek lah memahami hadis. Ya, hadis itu ya dianggap biasa sajalah. Ya, mereka tidak mengimani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ya dihim bi'idnihi. Mereka tidak mengimani bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada manusia atas izin Allah. Wa yundhiruhum ba'sahu. Dan tidak mengimani bahwasanya Rasul itu memperingatkan mereka terhadap musibah yang akan menimpa mereka, menimpa manusia. Wa yakhawifuhum iqabahu. Dan memperingatkan mereka atas adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad hatakallahu astara haula'il munafiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan, telah merobek tabir orang-orang munafik tersebut. Artinya Allah ungkap ciri-ciri orang-orang munafik. Tentunya Allah tidak ungkap si fulan ini munafik, Paico, Painem, ya, Pariem, Joko, Budi munafik. Nah, ini secara person per person ya Allah tidak kasih tahu, banyak sekali. Tapi Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri mereka. Wa kasyafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Dan Allah mengungkap rahasia-rahasia mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau Allah sebutkan nama-nama orang munafik dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Al-Quran cukup nggak? Nggak cukup. Banyak sekali. Ya. Makanya tidak Allah lakukan demikian. Allah sebutkan ciri-cirinya, kaidah-kaidahnya untuk mengetahui orang munafik. Sehingga dengan kita memahami ciri-ciri tersebut dan kaidah-kaidah tersebut, kita jadi tahu, oh ini nih. Ini kayaknya ada tanda-tanda munafik nih orang. Jadi mudah kita mengetahuinya tanpa harus disebutkan namanya. Wa jalla li'ibadihi umurahum liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin. Nah, Allah jelaskan bagi para hamba-hambanya perkara orang-orang munafik agar liyakuna minha wa min ahliha ala hadarin, agar orang-orang yang terjerumus ke dalam kemunafikan dan juga orang-orang yang belum terjerumus itu berhati-hati, ya, agar mereka waspada. Agar yang sudah kena penyakit munafik dia tobat. Oh iya, kok yang saya lakukan kok sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang munafik. Kalau gitu saya tobat. Atau orang yang belum terkena penyakit munafik, dia menjadi waspada sehingga dia tidak terkena penyakit munafik. Wa dzakara tawaifal alami wa dzakara tawaifal alami thalathata fi awal al-Baqarah. Dan Allah sebutkan 3 golongan yang ada di alam semesta ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala membagi golongan manusia menjadi 3. Yaitu apa? Al-mu'minina wal-kuffara wal-munafiqina. Orang beriman, orang kafir, munafik. Ya, nggak ada yang selain ini, nggak ada lagi. Ya, nggak ada yang keempat. Kalau nggak ada iman, kalau nggak kafir, kalau nggak munafik. Fadzakara fil mu'minina 4 ayatin. Di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang sifat orang mukminin itu 4 ayat. Coba, tolong ambilkan Al-Quran.
Ya, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat ke-5. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat. Ini ciri orang beriman. Mereka mengimani Al-Qur'an, bertakwa kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, beriman kepada akhirat dan yakin kepada akhirat, dan mereka berada di atas petunjuk Allah, dan mereka orang yang beruntung. Ini ciri-ciri yang beriman, 4 ayat. Wa fil kufari ayatain, tentang orang kafir 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang kafir itu sama saja engkau berikan peringatan ataukah engkau tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak beriman. Allah telah menutup hati mereka dan Allah menutup pendengaran mereka. Dan Allah juga meletakkan pada penglihatan mereka ghishawah, tutupan. Dan bagi mereka azab yang pedih. 2 ayat. Namun ketika Allah sebutkan orang-orang munafik, wa fil munafiqina 13 ayat. Sedangkan orang-orang munafik Allah sebutkan 13 ayat. Wah, seterusnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan seterusnya 13 ayat. Jadi orang beriman disebut oleh Allah 4 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik 13 ayat, paling banyak sendiri. Kenapa demikian? Likathratihim wa umumil ibtila'i bihim. Karena banyaknya mereka. Orang munafik banyak. Dan karena luasnya ibtila, bencana yang mereka sebabkan. Wa syiddati fitnatihim, dan karena kerasnya, karena fatalnya fitnah yang mereka timbulkan. Alal islami wa ahlihi, terhadap Islam dan kaum muslimin. Besarnya bahaya orang munafik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, saya cari lafadznya. Rasulullah mengatakan dari hadis dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum jidal munafiqi 'alimul lisan." Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah kalian berdebat dengan orang munafik yang alimul lisan, lisannya seperti orang alim, seperti ulama. Dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah orang munafik yang lisannya alim, lisannya seperti ulama. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Ya, kata Nabi, yang paling aku takutkan itu orang munafik tapi omongannya seperti ulama. Itu kita bayangkan bagaimana ngerinya. Diulamakan, diustadkan, dianggap tokoh agama, dianggap kiai gitu ya. Ternyata orang munafik. Wah, ini besar sekali bahayanya. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan tadi, likathratihim wa umumil ibtila'i bihim. Luas sekali bencana yang mereka sebabkan. Wa syiddati fitnatihim, karena sangat keras sekali, karena besar sekali fitnah yang mereka timbulkan.
Fa inna baliyatal Islam bihim syadidatun jiddan. Karena bencana yang mereka timbulkan bagi Islam ini sangat-sangat syadid, sangat-sangat besar, sangat-sangat keras sekali. Jiddan. Bayangkan tadi kalau ada orang munafik dianggap sebagai ustadz, sebagai ulama. Dia mengatakan lepas jilbab boleh. Wah, ini berapa orang terpengaruh? Ulama dibilangnya, ustadz dibilangnya. Mengatakan boleh lepas jilbab nggak apa-apa, itu budaya Arab. Wah, banyak orang terpengaruh luas. Wah, ngeri sekali. Zina boleh, yang penting sama-sama mau. Ya, insya Allah, Allah musta'an. Ini contoh bahaya yang ditimbulkan orang munafik, sangat-sangat ngeri sekali terhadap kaum muslimin. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa muwalatihi. Karena mereka diklaim atau mereka dinisbatkan kepada Islam dan dianggap sebagai pembela Islam dan dianggap sebagai orang yang loyal kepada Islam. Nah, tadi dianggap kiai, dianggap ulama, dianggap ustaz, padahal orang munafik. Ngeri sekali. Wahum a'da'uhu fil haqiqati. Padahal mereka adalah musuh Islam fil haqiqah sebenarnya. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin. Yadunnul jahilu annahu ilmun wa islahun. Mereka mengeluarkan permusuhan-permusuhan mereka kepada orang yang hatinya bimbang. Ya, orang yang labil. Sehingga orang yang jahil akan menganggap apa yang dikeluarkan oleh mereka, apa yang mereka ucapkan itu adalah ilmun, adalah ilmu, wa islahun, dan adalah perbaikan. Nah, seperti tadi ada orang yang mengatakan sebetulnya pakai jilbab itu nggak wajib. Nah, karena pakai jilbab itu sebenarnya cuma budaya saja, budaya Arab. Orang jahil ngira, wah ini pencerahan ini. Wah ini ilmu baru. Wah ini perbaikan ini. Wah selama ini saya kira wajib ya. Wah ini perbaikan ini. Ini pembaharuan. Orang jahil, orang bodoh akan mengira seperti itu. Ini akibat yang ditimbulkan oleh adanya orang-orang munafik. Nah, orang munafik biasanya yang bisa mereka pengaruhi adalah tadi fi kulli qalibin, orang yang hatinya berbolak-balik, bimbang, jahil. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad. Orang jahil ngiranya itu ilmu dan perbaikan, padahal sebetulnya itu adalah kejahilan yang paling jahil dan kerusakan yang paling rusak. Nah, ini sebetulnya perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Sini disebutkan ini min nasihat Ibnu Qayyim fi bayan sifatul munafiqin. Ini perkataan Ibnu Qayyim semua dari paragraf An-nifaqu naw'an, yaitu dari situ perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bentuk nifaq akbar. Wa hadzal nifaqu sittatu anwa'in. Dan nifaq yang seperti ini, yaitu nifaq akbar, ada 6 macam. Ini bukan pembatasan, namun ini hanya menyebutkan sebagian, dan bisa jadi ini adalah yang paling banyak terjadi. Yang pertama, takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan di sini artinya menganggap Rasul itu dusta. Menganggap apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu nggak benar. Nggak benar atau belum tentu benar. Menganggap hadis-hadis Nabi yang Nabi sampaikan nggak benar atau belum tentu benar. Ini namanya mendustakan Rasulullah. Orang yang punya keyakinan demikian, maka dia orang munafik, nifaq akbar. Ya, statusnya kafir. Orang yang menganggap hadis itu belum tentu benar, pada hadisnya sahih, ya, maka ini terjerumus ke dalam kemunafikan.
Yang kedua, takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan ajaran Rasulullah. Mendustakan artinya mengingkari. Tidak setuju kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bughdur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada Rasulullah. Baik benci kepada personnya, benci kepada apa yang Nabi lakukan, atau benci kepada keseluruhan Nabi, kepada keseluruhan dari yang ada pada diri Nabi SAW. Ya, termasuk di dalamnya menghina Rasulullah SAW. Menghina Rasulullah, mencela Rasulullah termasuk kemunafikan. Ya, maka pelakunya kafir, statusnya kafir. Yang keempat, bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian ajaran yang Nabi ajarkan. Ya, yang Rasulullah ajarkan. Contohnya membenci ajaran disyariatkannya poligami. Ya. Beda antara benci poligami dengan nggak mau dipoligami, bedanya. Kalau benci poligami artinya dia tidak setuju adanya pembolehan poligami. Dia pengennya poligami itu haram. Saya nggak setuju kalau poligami itu dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Ya. Padahal ulama khilaf, ya. Apakah poligami itu sunnah atau mubah? Ada khilaf di antara ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya. Hukum asalnya laki-laki itu dianjurkan poligami. Kalau nggak mampu baru satu. Sebagian ulama mengatakan yang dianjurkan satu, ya. Tapi kalau mau poligami nggak apa-apa. Nah, kalau ada orang yang tidak setuju dibolehkannya poligami, tidak setuju bahwasanya dia syariatkannya poligami merupakan bagian dari Islam, nah ini benci poligami. Ini bisa terjerumus ke dalam nifak akbar, bahaya. Kalau nggak mau dipoligami tanpa mengingkari bolehnya poligami, nah itu masalah yang lain. Ya. Dan wanita umumnya ya nggak mau poligami, itu naluriyah manusiawi. Ya, ini tidak termasuk kemunafikan ketika wanita tidak mau dipoligami, ini manusiawi. Ya, karena punya rasa cemburu. Rasa cemburu itu manusiawi. Kalau ada orang tadi tidak suka dibolehkannya poligami, maka itu kemunafikan. Tidak suka dibolehkannya memakai cadar misalnya. Padahal jelas 4 mazhab menganjurkan pakai cadar. Menganjurkan menutup wajah. Mereka hanya khilaf apakah sampai wajib atau tidak. Namun 4 mazhab semuanya menganjurkan. Kalau ada orang nggak setuju dibolehkannya atau bahkan dianjurkannya pakai cadar, nah ini kemunafikan. Dan ajaran-ajaran Islam yang lain, ya. Kemudian yang kelima, al-musirratu bin khifadhi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merendahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela Islam, meremehkan Islam. Seperti misalnya membangga-banggakan ajaran Barat, merendahkan ajaran Islam. Ya. Cara umum gitu ya. Ya, lihat orang-orang Barat. Ya, mereka maju teknologinya karena agama mereka nggak terlalu kaku. Nah, misalnya. Kalau kita nggak maju-maju, soalnya agama kita kaku. Nah, ini merendahkan Islam. Ini kemunafikan. Kemudian yang keenam, al-karahiyatu lintisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci kalau agama Rasulullah, agama Islam dibela. Kalau tadi yang kelima, al-musirratu
binkhifadi dinir Rasul, senang kalau dicela agama Islam. Kalau agama Islam dicela senang. Kalau yang keenam, al-karahiyah itu nggak senang kalau agama Islam dibela. Nah, ini cara orang munafik. Kalau Islam jaya, nggak senang. Kalau orang Islam maju, dia nggak senang. Kalau Islam direndahkan, malah senang. Malah ikut tepuk tangan, malah ikut ketawa. Kalau Islam dibela, Palestina dibela misalnya, untuk kembali menjadi milik kaum muslimin, dia nggak senang. Ini ciri-ciri orang munafik. Nah, ini sekali lagi bukan pembatasan ya. Ada disebutkan oleh para ulama tanda-tanda nifak akbar yang lain. Namun memang bisa jadi ini perkara-perkara yang paling banyak terjadi. Dan ini beliau sarikan dari kitab Majmu'atut Tauhid An-Najdiyah. 6 poin ini. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari penyakit kemunafikan dan memberikan kita hidayah untuk istiqamah di atas akidah yang benar. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.